Hai, masih bareng gua. Kita mau lanjutkan cerita yang kemarin dari novel Mata. Kita nambah, kita masuk ke bab yang kedua. Bab yang kedua, cerita-cerita di kepala mama. Kata orang-orang, aku anak yang paling beruntung di dunia ini. Sebab aku punya ibu yang suka menulis cerita. Ibuku seorang pencerita, tukang cerita, penulis cerita, apalagi yang lebih baik dari seorang ibu yang menjadi sumber segala cerita. Ya, mama adalah sumber segala cerita bagi banyak orang, tapi tidak untuk anaknya sendiri. Ia menciptakan dunia bagi banyak orang, tapi ia tak pernah hidup dalam dunia yang sama denganku. Mama lebih suka menyendiri di ruang kerjanya untuk menulis cerita setiap hari, sepanjang hari. Sementara aku mendengarkan cerita dari tembok-tembok kamarku, boneka-bonekaku, dan pikiran-pikiranku sendiri. Mama menulis banyak sekali buku, tapi tak satu pun dari buku itu yang bisa kubaca. Aku sudah ingin membaca buku yang ditulis Mama sejak aku bisa membaca pada usia 6 tahun. Mama selalu melarang, buru-buru merebut buku karangannya yang sedang kupegang. Nanti kamu boleh membacanya saat kamu sudah besar, katanya berulang kali. Sekarang umurku sudah 12 tahun. Aku sudah membaca banyak sekali buku cerita. Aku tumbuh dengan cerita-cerita itu. Aku tak hanya sekedar percaya cerita itu nyata. Aku bahkan telah hidup dalam cerita-cerita yang kubaca. Lalu, sekarang aku bosan. Aku butuh dunia yang baru, yang belum pernah kudatangi. Dunia yang lebih ajaib, yang lebih penuh kejutan. Karena aku sudah bukan anak-anak lagi. Bukankah aku sudah beranjak dewasa sekarang? Aku kini remaja. Sudah seharusnya aku menginjak dunia yang dewasa. Sudah seharusnya aku menginjak dunia orang dewasa. Tapi kenapa Mama tak juga mengizinkanku untuk membaca cerita-cerita yang ditulisnya? Seperti apa dunia yang selalu disembunyikan Mama dariku? Apapun itu, aku percaya itu pastilah dunia yang sama sekali berbeda dari dunia yang aku tahu. Dunia yang penuh keajaiban-keajaiban baru. Dunia yang akan memberiku petualangan baru yang berbeda dari petualangan-petualanganku sebelumnya. Lebih dari itu, dengan membaca cerita-cerita Mama, aku percaya aku dan Mama akan berada dalam satu dunia yang sama, menyusuri jalanan yang sama, menikmati petualangan-petualangan bersama. Sesuatu yang tak pernah kami lakukan selama ini, sebab ibuku selalu hidup dalam dunianya sendiri. Di antara teman-temanku dan ibu mereka, Mama seperti orang asing yang aneh dan selalu berbeda. Bahkan sering terlihat tak normal. Ia membenci segala hal yang disukai semua orang. Ia menginginkan setiap hal yang tak diinginkan orang. Ia marah pada guruku. Ia menyindir ibu temanku. Ia memprotes banyak sekali hal yang tak pernah diprotes semua orang. Saat aku di kelas 1 SD, Mama mencari guru agamaku hanya karena aku bercerita padanya tentang orang-orang yang tubuhnya disetrika di neraka. Mata Mama melotot saat kuceritakan hal itu. Lalu ia bertanya dari mana aku mendengar cerita macam itu. Saat aku bilang guru agama di sekolah yang menceritakannya, Mama malah berkata, itu cerita bohong. Besok Mama akan bicara pada gurumu. Tak pernah ada yang tahu apa yang dikatakan Mama pada guru agamaku. Guru itu juga tak berkata apa-apa padaku. Tapi sejak itu, guru itu tak pernah menganggap aku ada saat ia sedang mengajar di kelas. Aku tak terlalu terganggu dengan itu, karena aku memang tak terlalu suka dengan pelajaran itu. Diam-diam aku senang karena aku tak pernah lagi ditunjuk untuk menjawab berbagai pertanyaan, untuk maju ke depan kelas dan melantunkan hafalan-hafalan yang panjang. Saat aku di kelas 3 SD dan PR dari sekolah semakin banyak hingga membuatku tak lagi bisa bermain atau membaca buku cerita, Mama kembali datang ke sekolah untuk marah-marah. Awalnya ia bicara dengan guruku, lalu menemui kepala sekolahku.
Tentu aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi malam harinya aku dengar mama bercerita pada papa. Mama berkata, masa mereka bilang kalau tak mau anaknya punya PR, silahkan pindah ke sekolah lain. Ini sekolah yang benar, bukan sekolah main-main. 4 bulan kemudian saat kenaikan kelas, mama benar-benar memindahkan aku ke sekolah lain, ke sekolah swasta. Bukan lagi sekolah negeri seperti sebelumnya. Sekolah yang gedungnya lebih bagus, apalagi kamar mandinya. Sekolah yang benar-benar memberiku PR setiap hari. Tentu saja aku senang mama memindahkan aku ke sini. Walaupun awalnya aku nolak karena aku tidak mau kehilangan teman-temanku di sekolah lama. Tapi seperti kata mama, teman selalu ada di mana-mana. Teman-teman di sekolah baruku selalu diantar dengan mobil-mobil bagus, selalu membawa bekal makanan enak, sudah jago main piano dan fasih bicara dalam bahasa Inggris, mempunyai kamar penuh dengan berbagai koleksi boneka yang sudah dikumpulkan sejak mereka bayi. Sekolah di sini memang terasa jauh lebih menyenangkan bagiku. Tidak ada PR, tidak ada cerita-cerita menakutkan tentang penyiksaan di dalam kubur dan di dalam neraka. Tidak ada guru yang galak yang selalu menghukum kalau aku tidak bisa menghafal atau lupa membawa buku pelajaran. Mama pun tampak puas dan senang. Ia tak pernah lagi datang ke sekolah untuk marah pada guru dan kepala sekolah. Ia masih selalu bertanya padaku apa saja yang aku lakukan dan pelajari di sekolah. Tak ada lagi, tak ada yang merisaukannya. Mama bisa tenang menghabiskan waktu di meja kerjanya, kembali tenggelam di dunianya. Tapi, tapi tentu saja ketenangan macam ini tak akan berlangsung lama untuk Mama. Akan selalu ada yang mengganggu dan memaksanya meninggalkan dunianya. Diam-diam aku menyukai saat-saat seperti ini. Karena itu artinya ia akan sepenuhnya bersamaku dan memperhatikanku. Mama bersuara keras di sekolahku. Di dalam sebuah pertemuan bersama guru dan orang tua teman-temanku, semua itu hanya gara-gara rencana kelas kami untuk liburan bersama ke Disneyland di Hong Kong. Mama menjadi satu-satunya orang yang tak setuju dengan rencana itu. Katanya itu tidak mendidik. Katanya itu hanya buang-buang uang. Katanya lagi, semua tokoh Disney itu tak layak jadi panutan buat anak-anak. Tak ada yang setuju dengan yang dikatakan Mama. Mama tak peduli. Aku menjadi satu-satunya anak yang tak ikut ke Disneyland. Itu juga kembali berulang ketika aku naik kelas dan kembali ada perjalanan liburan bersama untuk menutup tahun ajaran ke Singapura, ke Korea, atau ke Jepang. Semua tak ada yang aku ikuti. Mama menjanjikan akan menggantinya dengan liburan lain yang jauh lebih seru. Liburan yang tak pernah didapatkan oleh anak-anak lainnya. Tapi hingga sekarang, ketika aku sudah lulus SD, tak juga aku dapatkan liburan yang aku nantikan itu.